Kalau ada Habib, Sayyid, Syarif kok kelakuannya nggak pas, ya jangan diikuti. Dicintai tapi nggak boleh diikuti. Itu sudah jelas itu. Mosok mengikuti maksiat, ngikuti masuk ke jurang kita ikut, ya enggak. Cinta kita cintai. Sama kayak Gus, anaknya Kiai tadi, ada yang nurut sama Pak Yainya, ayahnya. Ada Gus itu kadang-kadang juga buandel. Masya Allah, gak pernah sholat, gak pernah malah rono rene keluyuran sana sini. Ada yang model seperti itu. Tapi kan kita tetap menghormat. Oh, ini anaknya Kiai saya. Mikirnya apa? Bukan meremehkan dia, bukan menghina dia. Oh, kamu nih anaknya Kiai malah enggak. Kita pasti mikir gimana ya. Kalau ada orang yang sudah jelas ini keturunan Nabi, nasabnya sudah jelas dari kiai-kiai kita ini memang keturunan Nabi, maka orang yang seperti itu tentu di hati kita punya keistimewaan dibanding orang yang lain karena keturunan Nabi kita. Sama halnya ada orang ketemu sama anak kiainya, punya kiai, dua anak ini kalau disebut Gus. Anak kiai sama anak tetangga kita, apakah sama? Anak kiai kita sama anak tetangga kita kan beda. Walaupun sama-sama manusia, sama-sama kemuliaan itu karena ketakwaan, tapi di hati kan tetap beda penghormatannya. Oh, ini anak kiai saya, yang ngajari ilmu saya, yang bimbing saya, yang ngasih tahu saya ilmu ini, ilmu itu. Tentunya rasa hormat itu beda kan. Ini anaknya kiai sama anaknya tetangga kita, teman kita sendiri, pasti beda dan itu manusiawi. Begitu juga kalau ada orang yang sudah jelas kita tahu ini punya nasab nyambung sampai Rasulullah dan benar, maka tentu di hati kita ini orang ini lebih istimewa daripada yang lain karena dia punya sambungan nasab ke Rasulullah SAW. Wajib kita lebih cintai mereka karena mereka punya keistimewaan sambungan nasab. Kita lebih cintai anak dari guru atau kiai kita karena dia adalah anak dari guru yang ngajari ilmu kita dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan berarti membedakan, bukan berarti ini memuliakan sebagian, merendahkan sebagian, bukan. Itu memang manusiawi seperti itu. Nek pancen ada anak cucu Nabi sama orang biasa, ya kita tentunya lebih hormat yang anak cucu Nabi karena memang punya nasab ke Rasulullah. Anaknya kiai sama Nabi aja ya, otomatis kita lebih hormat kepada anak kiai, apalagi kiai kita yang ngajari kita kan begitu. Itu manusiawi. Anaknya tetangga yang nggak punya hubungan keluarga sama anak tetangga ternyata adiknya kita, ponakan kita, ya beda loh. Tetap kita still lebih cinta sama ponakan kita, itu manusiawi. Bukan berarti merendahkan yang lain, bukan. Jangan dipahami seperti itu. Ini gagal paham kalau begitu. Karena itu di sini pelajarannya, kita meyakini Ahlussunnah wal Jamaah keturunan Nabi itu ada dan mereka wajib kita cintai. Lah diikuti apa tidak? Dipilih. Nek ngikutin itu dipilih. Kalau ada Habib, Sayyid, Syarif kok kelakuannya nggak pas, ya jangan diikuti. Dicintai tapi nggak boleh diikuti. Itu sudah jelas itu. Mosok mengikuti maksiat, ngikuti masuk ke jurang kita ikut, ya enggak. Cinta kita cintai. Sama kayak Gus, anaknya Kiai tadi, ada yang nurut sama Pak Yainya, ayahnya. Ada Gus itu kadang-kadang juga buandel. Masya Allah, gak pernah sholat, gak pernah malah rono rene keluyuran sana sini. Ada yang model seperti itu. Tapi kan kita tetap menghormat. Oh, ini anaknya Kiai saya. Mikirnya apa? Bukan meremehkan dia, bukan menghina dia. Oh, kamu nih anaknya Kiai malah enggak. Kita pasti mikir gimana ya anak Kiai saya ini biar sadar itu gimana ya. Kita kan mikirnya seperti itu. Gak mungkin kita merendahkan dia atau malah mencaci maki dia, kan tidak. Tapi justru berusaha agar anaknya ya ini gimana biar sadar, ben bapaknya seneng, biar guru saya itu seneng, anaknya tak sadarkan. Kan begitu harusnya. Itu juga yang harus kita pakai kepada setiap keturunan Nabi yang misalkan belum pas, ya.